Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Plova. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua, satu keluarga. Sahabat Plova, kali ini Plova TV channel ini saya ingin memberikan edukasi tentang bagaimana membuat media tanam supaya jahe-jahe merah ini bisa tumbuh dengan baik dan subur, ya kan? Nah, ini nanti kita kupas tuntas tentang bagaimana cara membuat media tanamnya untuk di dalam karung, ya sahabat Plova. Oh ya sahabat Plova, jangan lupa di pojok kanan ini ada sayapeduli.com nih. Jangan lupa untuk di searching, untuk dilihat, diketik di Google sayapeduli.com. Sahabat Plova bisa berkunjung ke web kami. Itu adalah yayasan sosial saya dan teman-teman dirikan untuk kita membantu sesama yang lagi kesulitan, baik kaum difabel, fakir miskin, yayasan pesantren yang butuh biaya, kemudian yatim piatu, kemudian tunawisma, semuanya pokoknya yang sulit kita bantu sahabat Plova. Oke, itu saja dari saya. Kita mulai ya sahabat Plova. Bagaimana membuat media tanam untuk tanaman jahe merah. Nah, ini sahabat Plova, ini tanahnya yang kita akan campur menjadi media tanah. Jadi tanah murni, bisa sahabat Plova cari di ladang di mana aja tanah murni. Nah, ini Bang Kojel nih siap mencampur media tanah ini dicampur dengan kotoran kambing. Nah, ini kotoran kambingnya ya, kira-kira ini satu kotoran kambing banding 5 tanah atau 6 tanah nih ya, 1:5, 1:6. Nah, ini kotoran sapi ya, yang sudah dijemur. Kotoran sapinya bisa sahabat Plova beli di, ini sebagai contoh ya, saya beli di tempat penjualan tanaman, pupuk tanaman banyak. Nah, ini kalau sahabat Plova ingin mencampur sekam, saya pilih sekam bakar yang terbaik, karena kalau sekam bakar menghilangkan jamur ya. Kalau sekam yang masih basah bisa tumbuh jamur, untuk dia sampai hancur baru hilang jamurnya. Nah, ini kalau sahabat Plova ingin menggunakan sekam bisa. Jadi sekam sama tanah itu 1:2, satu sekam 2 tanah. Nah, kalau tanah dengan kotoran kambing itu 1:5, satu kambing 5 tanah gitu ya. Misalnya 5 ember tanah, sekamnya berarti 3 ember, kotoran kambingnya 1 ember atau 2 ember, kotoran sapinya 1 atau 2 ember. Nah, itu seperti itu takarannya. Nah, ini kita mulai campur. Bang Kojel nih, nah ini dia mulai mencampur nih. Ini minta disorot juga nih sahabat Plova nih, biar masuk YouTube nih. Nah, itu dicampur ya sahabat Plova. Oke, campur. Perbandingannya tadi sahabat Plova bisa tahu kan, kalau 5 ember tanah dengan 3 ember sekam bakar, 2 ember kotoran kambing dan 2 ember kotoran sapi. Nah, gitu. Perbandingannya seperti itu. Semakin banyak kotoran pupuk kandang, semakin bagus sahabat Plova. Tapi perlu diingat, pupuk kandangnya harus di sterilkan dulu dengan cara dijemur di tempat matahari. Jadi jangan dari langsung kandang sapi, misalnya kotoran sapi dari kandangnya langsung dijadikan pupuk. Memang bagus, tapi kalau belum disterilkan dia akan rentan terkena jamur. Nah, pada saat tanaman sedang tumbuh
berbarengan dengan jamur tumbuh, wah itu sangat berbahaya dengan tanaman jahe merahnya. Jadi itu sahabat lova, jadi dicampur pelan-pelan nih oleh Bang Kojel nih. Nah ini nanti kita lihat proses pencampurannya. Kalau tanah murni dia lengket kan, dengan dicampur ini dia jadi gembur gitu, apalagi ada sekamnya, sekam bakar, dia gembur. Kalau sahabat lova punya ladang tanahnya sudah gembur, nggak perlu sekam bakar gitu. Itu cukup kotoran sapi atau kotoran kambing, pupuk kandang, kotoran ayam juga boleh gitu ya sahabat lova. Oke, itu dicampur sampai rata. Oke, diaduk sampai rata. Nah ini sahabat lova, jadi ngaduknya mesti rata ya sahabat lova, tuh ratain terus. Jadi jangan buru-buru, memang benar-benar rata. Kalau kita punya mesin pengaduk seperti mengaduk semen itu dari molen lebih bagus tuh. Tapi untuk industri yang di ladang besar ya. Tapi kalau untuk rumahan seperti saya ini sebagai akuarium kecilnya, nah, kita ngaduk sendiri aja seperti ini. Kalau beli jadi ada, beli jadi media tanam beli jadi itu ada. Tapi biasanya di situ kadar tanahnya sedikit sekali. Makanya satu karung kecil itu ukuran 20 kilo itu enteng dia. Sedangkan tanaman jahe merah ini butuh tanah. Memang bisa tanpa tanah jahe merah bisa dijerami, disekam, dia hidup. Tapi pertumbuhannya kalau menurut saya kurang bagus karena tanah itu memang benar-benar tempat habitatnya gitu kan, habitat dari jahe merah ini, sehingga jahenya menjadi pedas, besar, bagus, sesuai aslinya dulu gitu. Nah, jadi tetap tanah sebagai media utamanya, selebihnya untuk makanan dia seperti kotoran hewan atau pupuk kandang. Terus kemudian sekam ini supaya tanahnya nggak terlalu lengket ya gitu. Jadi penggunaan sekam supaya tanah jadi tidak lengket. Nah, oke sahabat lova, nah, ini kita lagi diaduk dulu ya. Jadi ini sahabat lova, media tanah untuk satu karung jahe merah ini berlapis-lapis sahabat lova. Jadi yang kita sedang aduk-aduk ini kita buat media tanah ini untuk dasar dari di karung pertama. Nanti setelah tumbuh jahe merahnya kita tambah tanah lagi. Nah penambahan itu cukup tanah dan pupuk kandang aja, misalnya pupuk sapi atau pupuk kambing. Nah, pupuk kandang sapi atau pupuk kandang kambing. Nah, nanti pada saat udah 1,5 bulan lagi sampai 2 bulan kita tambah tanah lagi, ditambah seperti ini lagi, tanah, pupuk kandang kambing atau pupuk kandang sapi atau dua-duanya, ditambah sekam untuk lapis ketiga. Jadi lapis pertama yang ini yang kita aduk, lapis kedua tanah aja dengan pupuk kandang saja, lapis ketiga kembali lagi, ini nanti lapis keempat kembali ke tanah lagi. Nah itu supaya nutrisi dan kebutuhan jahe merah ini terpenuhi semua. Nah, oke. Nah ini setelah sudah kelihatan rata, ditambah dolomit sahabat lova. Nah dicampur dengan dolomit ya untuk mencegah jamur dan menaikkan unsur magnesium. Di dolomit dicampur secukupnya saja, karena nanti dolomit bisa kita taburkan di saat terjadi penyakit daun kuning. Nah itu kalau sekarang fungsinya dolomit menaikkan pH tanah, mencegah jamur. Nanti setelah jahe merahnya tumbuh
dolomit tetap kita tambahin lagi di atas perakaran. Oke sahabat Lova, jadi dolomit itu kapur tanaman, jadi jenis kapur ya, kapur yang udah dihaluskan khusus untuk tanaman gitu ya sahabat Lova ya. Ini sahabat Lova, setelah media tanam ini dicampur dengan rata, jadi campurannya ada tanah 1, kedua sekam bakar, ketiga pupuk kandang kambing, keempat pupuk sapi, kandang sapi, kemudian kelima dolomit ya. Jadi ada 5 campuran di dalam satu adonan ini, kemudian baru kita masukkan ke karung. Nah seperti ini sahabat Lova, dimasukin ke karung. Nah kira-kira ukurannya 1/4 lebih dikit lah. Nah iya, nah ini yang terjadi sahabat Lova ini. Iya cukup. Nah segini untuk pembibitan pertama. Nah kira-kira segini. Oke sahabat Lova, ini nanti setelah ditanam dia numbuh di dalam karung ini, bibit-bibitnya numbuh. Nah ditambah untuk 1,5 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan ditambah media tanam lagi. Nah cuman hanya terdiri dari tanah dan pupuk kandang, atau pupuk kandangnya bisa pupuk kandang kambing atau pupuk kandang sapi. Jadi lebih banyak unsur tanahnya. Nah, seperti ini sahabat Lova. Nah ini udah 2 kali penambahan nih. Jadi bentuknya merah ini karena awalnya seperti ini. Nah nanti ditambah seperti ini, setelah ditambah jadi seperti ini. Nah nanti kalau ini sudah besar dan harus ditambah lagi tanahnya sekitar segini, setinggi ini. Oke, nah ini kembali ke ini, pakai 5 macam media campuran lagi tadi gitu. Nanti setelah itu baru tanah lagi, tanah dan pupuk kandang lagi. Jadi sampai karung penuh ini berlapis-lapis dia, supaya kenapa fungsinya tanah ini, tanah padat dengan pupuk kandang kambing saja, untuk menahan air, supaya airnya tetap terkendali di saat musim panas. Kemudian menyalurkan obat ya, seperti dolomit ini. Kalau dia ada di media ini, begitu kena air hilang, dolomitnya tidak menyerap di tanah karena tanahnya sedikit gitu. Tapi kalau di sini dia dolomitnya bertahan. Nah, karena dolomit ini kan juga salah satu obat untuk penyakit daun kuning dan meningkatkan unsur pH tanah, supaya pH tanahnya tetap stabil gitu sahabat Lova. Nah jadi seperti ini nih, umur udah 3 bulan, jadi kita tambah nih tanah hanya dengan pupuk kandang. Nah, tanahnya lebih banyak, mungkin tanahnya pupuk kandangnya 1, tanahnya 5 gitu. Kalau tanahnya 5 ember, pupuk kandangnya 1, sedikit aja pupuk kandangnya itu. Nanti kalau dia sudah 1,5 bulan dari sekarang, ditambah lagi seperti ini lagi medianya. Oke sahabat Lova, demikian info dari saya bagaimana cara membuat media tanam untuk jahe merah, supaya jahe merahnya tumbuh dengan subur dan bebas dari penyakit, sehingga menghasilkan panen yang banyak. Ya sobat Lova sekalian, demikianlah tutorial saya hari ini tentang pembuatan media tanam untuk jahe merah, dan bagaimana cara memberikan atau menyusun media tanam itu tiap 1,5 bulan ke depannya. Jadi itu yang saya berikan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk sahabat Lova pencinta tanaman jahe dan tanaman lain. Kita saling tukar ilmu. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Komen juga perlu, mungkin saya juga banyak salah. Saya terbuka, dengan adanya komen ilmu saya juga semakin bertambah ya.
kita sharing-sharing ilmu sahabat Lova. Oke, demikian video saya tentang tutorial bagaimana membuat media tanam jahe merah. Oh, jangan lupa sahabat Lova pencinta tanaman, di sebelah pojok kanan ini ada saya peduli.com tulisannya tuh. Nah, itu tidak segan-segan saya info terus di setiap video saya bahwa saya peduli.com itu adalah yayasan yang saya buat bersama sahabat-sahabat saya untuk kita melakukan satu kegiatan sosial di mana saja untuk siapa saja yang membutuhkan, baik kaum difabel, fakir miskin, tunawisma, yayasan-yayasan yang membutuhkan bantuan yang masih belum tersentuh oleh pemerintah, kita turun untuk membantunya. Untuk itu makanya sahabat Lova, bagi sahabat-sahabat, ayo mari ikut menjadi relawan ataupun ikut menjadi donatur ya. Menjadi donatur itu pahalanya besar loh, baik relawan maupun donatur, karena dengan kita berdonasi atau bersedekah di jalan Allah, insya Allah sahabat Lova bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati selama hidup di dunia maupun di akhirat. Karena Allah tidak akan pernah ingkar janji kepada orang-orang yang bersedekah akan diberikan nikmat yang berjuta-juta kali baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu sahabat Lova, ayo mari, jangan tunggu lagi. Bersedekah itu jangan tunggu kaya, bersedekah itu jangan tunggu kita mampu. Bersedekah itu mulai dari sekarang, jangan tunggu besok. Nggak usah dimulai dari yang besar, dari yang kecil. Karena sesungguhnya sedekah itu berat, banyak godaannya. Saya sudah merasakan itu. Jadi sahabat Lova, ayo mari gabung di sayapeduli.com, masuk websitenya, daftar di situ, nanti kita hubungi sahabat Lova. Oke, bagi sahabat Lova sekalian semuanya, terima kasih telah menonton video saya, dan terima kasih kalau mau ikut di sayapeduli.com, saya sangat berterima kasih. Oke sahabat Lova, demikian video saya, sampai ketemu next video. Selamat sore, sampai jumpa, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih sahabat Lova.